Anda kembali bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Masih tersambung dengan Pak Sarifudin Suding, anggota Komisi 3 DPR RI, masih membahas bagaimana kejadian yang terjadi di Poso. Pak Sarifudin? Iya. Masih mendengar suara saya. Pak Sarifudin, saya mencoba membangun logika atas pernyataan Bapak tadi. Ada beberapa bahwa memang saat ini DPR dan juga kita tidak perlu meragukan profesionalisme dari polisi dan juga TNI karena mampu menumpas pimpinan dari anggota ataupun kelompok Santoso. Kemudian juga bahwa Pak Suding sempat menyebutkan bahwa mungkin salah satu alasan mengapa Tinombala ini tidak begitu berhasil lah begitu ya, itu karena sudah mau selesai pada bulan Desember. Lalu jika memang begitu mudah dapat dilakukan, ini mengapa membutuhkan waktu yang begitu lama, Pak Suding? Iya, begini ya, persoalan di Poso ini kan sudah persoalan yang sudah cukup lama gitu loh. Ya, saya melihat kemarin setelah ada personil TNI yang meninggal, lalu kemudian juga yang dari heli itu, lalu kemudian itu dari situ muncul keseriusan betul-betul ya dari aparat kita untuk menumpas ya, memburu ya pimpinannya ini Santoso dan kawan-kawannya ini. Ya, lalu kemudian berhasil lah, katakanlah seperti itu. Nah, dalam perjalanannya kan memang ada operasi Tinombala 1, Tinombala 2 diperpanjang ya. Ini kan selalu diperpanjang ini ya, operasi-operasi ini untuk menumpas gerakan ini ya. Nah, operasi Tinombala ketiga kalau saya tidak salah ini kan berakhir bulan Desember ini. Ya. Jadi itu kan anggarannya cukup besar ya. Nah, apakah ini akan dilakukan diperpanjang lagi ataukah memang sudah harus diakhiri karena ini menyangkut masalah anggaran. Pak Sarifudin, itu dana kontingensinya cukup besar dalam kaitan menyangkut masalah operasi ini. Menurut saya bahwa ketika pimpinan Santoso kemarin ya, yang sudah dilumpuhkan dan beberapa pimpinan yang lainnya juga sudah berhasil dilumpuhkan, kenapa para pimpinan ini tidak sekalian gitu loh? Baik. Ya kan begitu. Karena saya yakin benar profesional ya seperti yang saya katakan tadi, saya tidak pernah meragukan sedikit pun ya TNI maupun kepolisian ketika betul-betul ingin menumpas. Pak Suding, apakah artinya operasi Tinombala yang sudah berlangsung begitu lama saat ini dan kemudian masih ada beberapa orang yang diburu, ini memungkinkan operasi Tinombala akan dilanjutkan setelah Desember begitu? Bisa saja dengan kejadian kemarin. Bagaimana dengan kendala anggaran yang Bapak sampaikan tadi? Ya mau tidak mau. Baik. Artinya kan ini berkaitan masalah anggaran menurut saya ya. Artinya dengan kejadian kemarin ini kan juga bisa saja ya dari pihak kepolisian TNI untuk mengusulkan lagi ya anggaran dana kontingensi dalam kaitan kelanjutan untuk menyangkut masalah operasi Tinombala berikutnya ya. Baik, Pak Suding, pimpinan dari kelompok Santoso ini sudah ditumpas, sudah berhasil diselesaikan oleh TNI dan Polri. Mengapa anggota ataupun sel-sel dari kelompok ini begitu sulit untuk ditangkap juga, ditumpas juga? Apakah ini belum ada profilnya atau seperti apa? Atau ada masalah lain? Ya, saya sih tidak saya tidak yakin ya kalau misalnya pihak TNI maupun pihak kepolisian sulit ya untuk melumpuhkan itu. Nggak yakin saya. Karena saya yakin benar kerja-kerja aparat kita di sana itu cukup profesional dan mereka sudah sebenarnya tahu ya tentang titik-titiknya. Karena saya sudah lama, persoalan Poso ini kan sudah lama banget gitu loh. Periode pertama saya di DPR tahun 2009 itu sudah kita sudah sering sekali kita kunjungi, menerima aspirasi Pak Suding, dan sebagainya. Dengan demikian, menurut Anda apa masalahnya? Ya ini yang saya akan sampaikan tadi. Bisa dipahami nggak? Saya bilang ya boleh jadi kejadian kemarin ini karena sudah mau berakhirnya. Anda mengatakan bahwa tidak ragu dengan profesionalisme dari pihak Polri dan TNI, namun ternyata tidak serius begitu untuk bisa mengatasi ini. Ya, itu yang kita butuhkan ya, keseriusan ya. Ya, kita membutuhkan keseriusan dari pihak TNI dan Polri. Artinya apakah di akhir tahun ini kemudian ini tidak serius begitu
polisi dan Bukan TNI mengatasi terkait dengan sel-sel kelompok Santoso? Mbak, poinnya adalah bulan Desember ini itu akan berakhir operasi Tinombala dan akan diperpanjang. Baik. Dengan kejadian kemarin, ya seperti yang kemarin ada yang tertembak apa segala macam itu kan menandakan bahwa masih ada gerakan-gerakan yang di Poso dan operasi Tinombala ini harus diperpanjangkan begitu. Baik. Dan itu kan menggunakan dana anggaran yang cukup besar itu dalam kaitan menyangkut masalah dana kontingensi. Baik. Paham ya? Pak Suding, bagaimana nantinya kita bisa memastikan bahwa TNI dan Polri dan juga di dalam operasi Tinombala ini bisa benar-benar serius untuk mengatasi masalah kelompok Santoso di Poso? Ya, saya selama ini saya melihat bahwa ada dengan berhasil dilumpuhkannya pimpinannya ini Santoso ini ya, saya kira para pengikut anggota-anggotanya di bawah ini tidak begitu sulit ya. Ketika memang persoalan di Poso ini harus segera diakhiri kan begitu. Yang sering sekali saya katakan Pak Yuda, saya sedikit vulgar. Sering sekali saya katakan dalam berbagai kesempatan ya. Jangan isu Poso ini itu dijadikan sebagai pengalihan isu ataukah juga bisa dimanfaatkan dalam kaitan menyangkut masalah ya macam-macam lah ya. Pak Suding, sudah berbagai macam kepentingan lah di situ. Ya itu juga ada kepentingan menyangkut masalah kepentingan menyangkut masalah operasi lah, dan sebagainya lah. Udahlah kita akhirilah persoalan yang ada di Poso dan itu tidak terlalu sulit bagi pihak TNI maupun kepolisian kalau mengakhiri itu. Baik. Hanya butuh kesungguhan untuk bisa mengatasi kasus ini, Pak Suding. Ya. Bagaimana bisa memastikan bahwa mereka sungguh-sungguh? Kenapa? Hanya butuh kesungguhan dari pihak TNI dan Polri dalam operasi Tinombala ini. Kesungguhan aparat kita itu pada saat berhasil melumpuhkan Santoso kemarin kan dengan beberapa yang didahului adanya beberapa personil TNI lalu kemudian pihak kepolisian yang meninggal saat itu, di situ saya melihat ada kesungguhan yang sangat itu. Pak Suding. Nah dalam operasi berikutnya saya melihat tentang operasi Tinombala perpanjangannya ya sampai saat ini pembinaan ya operasi teritorial yang menurut saya seharusnya masih dilanjutkan, difokuskan dalam kaitan melumpuhkan pelumpuhan terhadap para pengikut Santoso ini supaya ini tidak di Pak Suding untuk bisa memastikan bagaimana operasi Tinombala ini akan berlangsung lebih serius dan profesional begitu sehingga ini bisa tuntaslah dalam waktu dekat. Ini apa yang dilakukan DPR? Apakah mungkin dalam waktu dekat memanggil dari pihak TNI Polri atau bagaimana? Ya, saya kira dengan kejadian kemarin pihak TNI akan meminta lagi penambahan anggaran menyangkut masalah dana kontingensi ya untuk melanjutkan melanjutkan operasi Tinombala. Saya kira permainan seperti ini Mbak sudah dipahami lah ya. Baiklah. Pak Suding, jika anggaran memang sudah ditambah, kemudian personel juga ditambah dan juga beberapa hal pendukung lainnya ditambah begitu, apakah ini betul-betul bisa memastikan bahwa operasi Tinombala ini akan maksimal untuk bisa menumpas kelompok Santoso? Ya kita harapkan, ya karena kita harapkan seperti itu. Dengan jumlah personil dan anggaran dana kontingensi yang cukup besar ya yang sudah digelontorkan ya saya kira kita harapkan supaya ini segera diakhiri. Jika anggaran begitu mudah untuk bisa Halo Pak Suding, masih bisa mendengar suara saya. Baik, jika anggaran begitu mudah ditambah begitu, ini sepertinya tidak ada target dari pihak kepolisian dan juga TNI untuk bisa menumpas kasus ini begitu Pak? Ya mau tidak mau ya karena dengan adanya kejadian seperti ini kita masih menganggap masih ada anggapan bahwa ternyata kelompok Santoso ini masih punya potensi katakanlah seperti itu untuk melakukan gerakan-gerakan radikal yang ada di sana, kekerasan dan sebagainya kan begitu dan harus dilanjutkan operasi Tinombala itu walaupun dengan anggaran yang cukup besar kan begitu. Baik, Pak Sarifudin Suding. Masalah operasi. Terima kasih atas informasinya Pak Sarifudin Suding. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya.